Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel Seputar Berbahasa. Jumpa lagi dengan saya Tuti Masito Tik-Tik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan konten teknik mengenali ragam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman harus tahu nih, ragam Indonesia yang amat luas wilayah memakainya dan beragam macam penuturnya. Nah, langsung saja simak video berikut ini. Bahasa Indonesia digunakan oleh berbagai etnis atau suku bangsa yang berbeda. Serta bahasa Indonesia digunakan secara luas untuk keperluan dan kegiatan. Selain itu, faktor sejarah dan perkembangan masyarakat ikut serta mempengaruhi lahirnya beragam macam bahasa. Ada berbagai macam ragam bahasa, tetapi itu masih dapat dikelompokkan ke dalam koridor bahasa Indonesia. Karena masing-masing ragam bahasa Indonesia memiliki teras atau intisari berbahasa yang dapat dipahami. Umpamanya dilihat dari cirinya, yaitu dari segi tata bunyinya, atau kalau dalam bahasa Indonesia segi tata bunyi, atau dalam istilah bahasa Indonesia itu disebut dengan fonologi. Kemudian pembentukan katanya atau dalam istilah bahasa Indonesia itu disebut dengan morfologi. Kemudian dari segi maknanya itu secara umum, atau kemudian dari segi maknanya atau semantiknya secara umum itu dapat dipahami. Ketika kita berkomunikasi kemudian memahami pembicaraan tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi di samping itu kita mengenali perbedaan ragam bahasa dari penutur tersebut. Pada dasarnya ragam bahasa dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan golongan penutur, kemudian yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan jenis memakai bahasa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ragam bahasa berdasarkan penutur. Ya, ragam bahasa berdasarkan penutur yang dilihat dari sudut pandang daerah, kemudian dari sudut pandang pendidikan, dan dari sudut pandang pelaku berbahasa atau sikap penutur. Nah, kedua golongan tersebut itu memiliki kaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Pada golongan ini, yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan golongan dilihat dari sudut pandang daerah. Ragam bahasa yang berkembang di suatu daerah dikenal dengan istilah logat atau dialek. Nah, ragam bahasa yang saudara gunakan secara sama di daerah komunitas saudara atau di kelompok di lingkungan saudara itu disebut dengan dialek. Logat ini dapat dipahami di lingkungan saudara atau di daerah lain yang masih berdampingan dengan lingkungan saudara. Sebagai contohnya yaitu daerah Ponorogo dan Jawa Tengah. Dua daerah ini seharusnya menggunakan logat sesuai dengan daerahnya, tetapi kedua daerah ini menggunakan logat Surakarta, yaitu disebabkan karena letak geografisnya yang masih berdampingan dengan daerah tersebut. Logat daerah merupakan aspek berbahasa yang didominasi oleh tata bunyi. Nah, tiga komponen dalam logat berbahasa yaitu ada tekanan suara, kemudian turun naiknya nada, kemudian serta panjang pendeknya bunyi bahasa. Umpamanya adalah logat Madura dan logat Mataram. Logat Madura itu lebih mudah dikenali dibandingkan dengan logat Mataram. Kalau logat Mataram itu unsur keindonesiaannya itu sangat kuat. Kemudian yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan golongan penutur dilihat dari sudut pandang pendidikan. Nah, ragam bahasa pendidikan dengan ragam bahasa non pendidikan itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Umpamanya yaitu dilihat dari segi tata bunyi dan tata bahasa. Nah, salah satu contoh dari tata bunyi umpamanya yaitu menggunakan huruf. Umpamanya dari contoh tata bunyi yaitu menggunakan kata. Nah, umpamanya adalah kata aktif menjadi aktif, faktor menjadi faktor, kemudian folio menjadi polio. Nah, kemudian dari contoh dari tata bahasa, sebagai contoh kalimat seperti ini. Itu mobil punya siapa? Nah, secara kalimat itu cukup jelas, tetapi secara tata bahasa itu belum tepat. Seharusnya mobil itu
punya siapa. Jadi subjek dan predikatnya itu jelas, tidak terbalik begitu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan ragam bahasa berdasarkan golongan penutur dilihat dari sudut pandang sikap penutur. Nah, sikap penutur dipengaruhi oleh latar belakang pelaku berbahasa. Umpamanya yaitu dipengaruhi oleh salah satu faktor usia, kemudian tingkat pendidikan, tingkat jabatan, baik sosial, ekonomi, dan tingkat keakraban. Umpamanya kita akan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan santun, ramah, gitu ya. Kemudian ketika kita akan berbicara dengan orang yang di kalangan pendidikan atau tingkat jabatannya lebih tinggi, tingkat sosialnya lebih tinggi, tentu yang digunakan adalah bahasa resmi, yaitu bahasa baku. Umpamanya bahasa resmi atau bahasa baku ini digunakan di kalangan pendidikan atau di instansi pemerintahan, umpamanya di wartawan, camat, petugas kelurahan, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena penutur dapat dipengaruhi oleh latar belakang. Nah, seseorang dengan berbahasa yang santun, kemudian pemilihan kata yang baik, pemilihan kosakata yang baik, pemilihan kata atau diksinya yang tepat, itu dapat mencerminkan pelaku penutur. Nah, dengan berbahasa yang baik dapat menunjukkan eksistensi diri seseorang. Kemudian dengan menggunakan kosakata yang baik, diksi yang baik, pemilihan kata yang baik dapat menunjukkan eksistensi latar belakang sikap seseorang. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai teknik mengenali ragam bahasa Indonesia. Semoga video mengenai seputar berbahasa ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran silakan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membalasnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.